Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma syarah yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari ini waktu Saudi ya, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji agamanya, ya, untuk mengkaji ilmu yang berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan pendidikan anak kita, ya, pendidikan anak kita. Kenapa? Karena mendidik anak adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga untuk kita sebagai orang tuanya. Karena kapan kita berhasil dalam mendidik anak kita, maka insya Allah apa yang kita tanamkan kepada anak kita akan memberikan efek kepada kita ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita telah meninggal dunia. Ya, anak yang mana kita sudah bercapek-capek dalam mendidiknya, ya, mengeluarkan juhud kita dalam mendidik anak kita, ya, usaha kita itu ya dikarenakan ada sesuatu yang kita ingin capai, yang mana sesuatu itu adalah anak kita bisa menjadi karakter, bisa menjadi orang yang dapat membanggakan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat sana, yang mana ketika orang-orang atau ketika kita meninggal dunia, ya, ada orang yang senantiasa mendoakan kita, ada yang senantiasa melanjutkan apa yang kita amanahkan kepada kita. Ya, semua itu ya kembali, ya, atau semua itu kita dapatkan dari apa yang kita berikan kepada buah hati kita, dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Baiknya yang kita berikan kepada mereka, maka kita juga akan mendapatkan apa yang kita berikan kepada mereka. Tetapi sebaliknya, jikalau kita memberikan sesuatu yang tidak baik kepada mereka, pendidikan yang tidak baik kepada mereka, bermuamalah kepada anak kita dengan cara yang tidak pantas, maka itu juga yang kita akan dapatkan. Maka itu juga yang kita akan dapatkan, dan banyak orang tua yang melakukan hal ini, ya, banyak orang tua menjadi kedua orang tua dikarenakan anaknya yang jauh dari apa yang mereka. Di pertemuan sebelumnya, ya, kita telah membahas tentang karakter oleh orang tua, ya, karakter apa saja yang harus dimiliki oleh orang tua, yang ketika kita memiliki karakter ini, maka akan memudahkan bagi kita mendidik anak kita, ya, mengarahkan anak kita menjadi karakter-karakter yang berhasil, ya, menjadi karakter-karakter yang berhasil. Dan di antara karakter yang telah kita sebutkan ialah atau karakter yang bisa menjadikan kita sebagai orang tua yang berhasil dalam mendidik anak kita. Yang pertama, ya, sebelumnya ya kita telah menjelaskan tentang bagaimana kita bersabar, kita harus memiliki sifat sabar ini, bagaimana kita adil dalam mendidik anak kita, ya, bagaimana kita berbuat atau kita penyayang terhadap anak kita, ya, dan beberapa poin yang telah kita sebutkan. Ya, ada beberapa poin yang telah kita sebutkan dari karakter-karakter istimewa yang harus dimiliki oleh orang tua ketika kita ingin menjadi orang tua yang berhasil dalam mendidik anaknya. Ya, adapun di kesempatan kali ini, ya, di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan karakter tersebut
Ya, karakter selanjutnya ya atau karakter yang kelima yaitu bagaimana kita sebagai orang tua memiliki ilmu syar'i ya, memiliki ilmu syar'i. Ya, kenapa? Ya, kita sebagai orang tua harus memiliki ilmu syar'i karena ilmu syar'i inilah yang kita tanamkan kepada anak kita ya akan memberikan kepada anak kita kebahagiaan, akan memberikan kepada kita akan atau memberikan kepada anak kita itu ilmu tentang akhirat ya, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengenal sunnah dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal sunnah dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus bagaimana kita ya ingin menterbiah anak kita, mendidik anak kita dengan terbiah yang baik, mendekatkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Al-Qur'an, begitu juga mengenal Rasulullah dan sunnah dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sendiri sebagai orang tua tidak memiliki hal ini, ya tidak memiliki sifat, tidak memiliki ilmu tentang agama Islam. Padahal agama Islam atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu syar'i adalah pendidikan yang sangat penting yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kita ya sebagai orang tua bagaimana kita menanamkan ilmu ya syar'i ini, ya ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah terlebih dahulu, kemudian kita berikan kepada anak kita, ya berikan kepada anak kita, dan kita menyaksikan secara langsung, ya kita biasa menyaksikan secara langsung banyak anak-anak itu ya salah dalam memahami akidahnya, ya tidak memahami akidahnya secara baik, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala secara baik, ya tidak mengenal Rasulullah, begitu juga dengan sunnah dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya semua itu dikarenakan orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena kebanyakan apa ya anak itu meniru apa yang diambil dari orang tuanya, ya diambil dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu ya akhlaknya tidak baik, ya tidak berbuat baik, banyak berdusta misalnya, maka anaknya juga akan berbuat seperti itu. Jikalau misalnya juga orang tuanya itu tidak senantiasa menjaga sholatnya, sholat lima waktu, sholat sunnahnya, ya berbakti kepada kedua orang, ya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak juga ya akan melakukan hal yang sama, ya melakukan hal yang sama. Jadi mustahil sesuatu kita menginginkan ke sesuatu yang baik untuk anak kita, tetapi kita tidak memperindah, tidak memiliki hal itu, ya tidak memiliki hal itu, ya tetapi yang dipantasnya lah kita sebagai orang tua, ya yaitu kita harus memiliki karakter atau memiliki ilmu agama. Dengan ilmu agama itu kita sampaikan kepada anak kita, sehingga dari apa yang kita sampaikan kepada mereka menjadi perbekalan untuk mereka dan menjadikan hal tersebut atau mendekatkan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita telah berikan kepada mereka. Ya sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang sudah kami sampaikan beberapa kali dalam yaitu apa sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Sabdanya, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Jadi orang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, ya dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Jadi dalam keadaan fitrahnya hanya
ketika ia lahir di dunia ini yang mendapati orang tuanya dalam keadaan Nasrani, maka anak juga mengikuti orang tuanya, akan menjadi orang Nasrani. Begitu juga dengan Yahudi. Jadi kalau ia mendapati orang tuanya adalah orang Yahudi, maka anaknya juga mengikuti, ia akan menjadi orang Yahudi. Begitu juga ada orang Majusi. Begitu juga ada ungkapan, sebuah ungkapan, yaitu buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya, buah itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita berikan kepada kita, apa yang kita nampakkan kepada anak kita, maka itulah yang akan anak kita contohi. Maka kita sebagai orang tua haruslah memperindah akhlak kita, memperdalam agama kita, sehingga hal tersebut dapat ditiru, dapat dicontoh oleh buah hati kita. Kemudian karakter selanjutnya yaitu adil, bagaimana kita adil terhadap anak kita, adil terhadap anak kita. Adil yang manakah? Adil yang manakah yang kita harus adil terhadap anak-anak kita? Apakah adil secara keseluruhan atau adil tapi dari segi sebahagiannya saja, adil dari segi sebahagiannya saja. Jadi adil yang diminta di sini, adil yang diminta, yang kita harus berikan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana kita adil dalam segi al-uqubah. Misalnya kita menghukum anak kita adil, kita adil terhadap yang satu dengan yang lainnya. Jangan kita membeda-bedakan antara kedua. Kita memiliki misalnya 2 anak, kita membedakan antara anak yang lain dengan yang satunya. Kita misalnya memiliki anak yang laki-laki dan perempuan, kita lebih memberikan hukuman yang berat kepada salah satu di antara mereka. Hal ini adalah sesuatu yang salah dalam mendidik anak. Jadi kita harus adil. Kita harus adil. Dari segi apa lagi yang kita harus adil? Dari segi bagaimana kita memberikan hadiah, misalnya memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Kita harus adil terhadap itu. Begitu juga dengan bermain kepada anak kita, memberikan hadiah kepada kita, memberikan hadiah kepada anak kita, kita harus adil. Kita harus adil, karena ada biasanya sebagian orang tua membedakan anaknya ketika ia memberikan nafkah, memberikan hadiah kepada anaknya, memberikan hadiah, memberikan nafkah kepada anaknya, ini tidak adil, Kemudian apalagi, yaitu kita adil bagaimana kita ketika kita bersedekah kepada anak kita, kita adil kepada antara anak kita, Kenapa hal tersebut kita dianjurkan untuk adil, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW, menceritakan bahwasanya apa hadisnya? Tasaddaqa alayya. Hadis ini datang dari sahabat kemuliaan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya yaitu tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi. Jadi ayahku ini bersedekah kepadaku dari sebagian hartanya, dari sebagian hartanya. Apa lanjutan hadisnya? Faqalat ummi, maka ummi atau orang tua atau ibu dari sahabat yang mulia ini berkata kepada ayahnya, la arda, saya tidak ridha, saya tidak ridha atau rela sampai engkau meminta persaksian atau saksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ia pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya, maka ayah dari sahabat yang mulia ini Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, fantalaqa abi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun langsung menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
untuk meminta persaksian kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah pun berkata kepada ayah dari ayah dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, afa'alta hadza, apakah engkau melakukan hal tersebut kepada anakmu secara keseluruhan? Jawaban dari ayahnya itu tidak, berarti dia hanya memberikan sedekah ini atau memberikan hadiah misalnya tidak diberikan secara umum, tidak diberikan secara keseluruhan kepada anaknya, hanya sebagian saja dari anak-anaknya yang dia berikan. Makanya Rasulullah SAW langsung berkata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adilu, dan berbuat adillah fi auladikum, terhadap anak-anak kalian, terhadap anak kalian. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tidak atau melarang kita untuk tidak berbuat adil terhadap anak kita? Karena di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di antaranya adalah kita telah zalim terhadap saudaranya yang lain, dan terdapat keburukan-keburukan yang lainnya. Apa contoh keburukannya? Yaitu menjauhkan mereka dari saudaranya. Kenapa? Otomatis ketika kita membedakan antara saudaranya, maka saudara yang lain juga merasa bahwasanya ia tidak diperhatikan dan menjadikan saudaranya ini benci terhadap saudaranya yang orang tuanya ini istimewakan. Yang kedua juga yaitu menimbulkan permusuhan di antara saudara-saudaranya yang di antara saudara-saudaranya yang lainnya. Makanya ketika hal ini terjadi, makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti hal tersebut dan mengatakan bahwasanya untuk senantiasa berbuat adil, berbuat adil terhadap anak-anak kita, tidak membedakan antara anak-anak kita yang lainnya. Pertanyaannya, ada pertanyaannya, apakah dari setiap kondisi kita harus berbuat adil terhadap anak kita? Kita harus berbuat adil terhadap anak kita. Itu jawabannya tidak. Tetapi ada kondisi kita membedakan anak kita dengan yang lainnya, membedakan anak kita dengan yang lainnya. Ketika misalnya ada anak kita yang sakit, maka kita membedakan antara yang lainnya. Kita membedakan antara yang lainnya. Ada anak kita yang misalnya, ada anak kita yang, ada anak kita yang misalnya melakukan hal atau sesuatu, terjadi sesuatu kepada anak kita, maka kita membedakan atau memberikan perhatian lebih terhadap anak kita itu, memberikan perhatian lebih terhadap anak kita dibandingkan yang lainnya. Maka itu hal yang dibolehkan, dan kita sebagai orang tua, apa posisi kita? Yaitu memberikan pengertian, memberikan penjelasan terhadap anak kita bahwasanya kami melakukan hal ini, membedakan engkau atau memberikan perhatian lebih terhadap kakak engkau misalnya, karena ia sakit misalnya, atau ia memiliki musibah misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian karakter selanjutnya yang harus dimiliki oleh orang tua, yaitu bagaimana kita semangat dalam mendidik anak kita, semangat dalam mendidik anak kita. Semangat dalam mendidik anak, banyak orang tua yang melalaikan hal ini. Banyak orang tua yang salah paham dalam memahami makna dari kita harus bersegera, kita harus bersemangat dalam mendidik anak. Di antara kesalahpahaman yang orang tua kadang melakukan, yaitu rasa takut yang berlebihan terhadap anaknya, sehingga ketika anaknya ingin bermain, ia pun merasa
melarang anaknya untuk bermain karena rasa takut yang dia miliki. Karena boleh jadi kalau dia bermain, dia akan jatuh misalnya, dia akan terluka misalnya, dan lain sebagainya. Dan melarang anak kita misalnya untuk bermain dengan anak yang lainnya, bergabung dengan anak yang lainnya, karena rasa takut yang dimiliki oleh orang tua. Contoh lainnya juga yaitu rasa takut atau tidak memberikan sesuatu kepada anak kita untuk melakukannya, padahal anak kita mampu untuk melakukannya. Contohnya saja ya ketika anak masih kecil misalnya, kita senantiasa menyuapi anak kita, ya padahal dia mampu untuk makan sendiri, ya mengambil air minum dan minum air, padahal ia mampu untuk itu, memakai pakaian, memakaikan pakaian untuk anak kita, padahal ia mampu untuk itu, ya padahal ia mampu untuk itu. Jadi kita sebagai orang tua janganlah memberikan perhatian lebih terhadap hal yang seperti ini. Padahal karena kapan kita memberikan hal ini, maka ia akan condong akan tergantung kepada kedua orang tuanya, dan ia tidak akan atau tidak timbul kepada anak ini bagaimana ia bisa berpikir, bagaimana pertumbuhan, bagaimana ia bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana anak ini mampu untuk mandiri misalnya, ya mampu untuk mandiri jikalau kita senantiasa memberikan bantuan-bantuan yang padahal anak kita mampu untuk melakukannya. Tetapi kita sebagai orang tua, posisi kita yaitu bagaimana kita memberikan arahan kepada anak kita, yang mengarahkan anak kita, dan kita mengawasinya, ya mengawasi dari apa yang anak kita ingin lakukan. Ya, kemudian hal yang lain yang seharusnya orang tua lebih condong terhadap itu, lebih bersemangat untuk bersegera, yaitu senantiasa mendoakan anak, ya senantiasa mendoakan anak kita. Jadi di dalam sholat kita, ya di dalam sujud kita, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan buah hati kita menjadi buah hati yang soleh, menjadi buah hati yang dapat membanggakan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, karena doa orang tua adalah mustajab, didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ya doa, sehingga makanya kenapa doa orang tua ini ya untuk anaknya sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ya itu tadi ya mustajab, didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita marah misalnya kepada anak kita, janganlah kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang ada makna buruk terhadap kalimat tersebut. Karena boleh jadi ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan hal tersebut, ya bertepatan dengan waktu mustajab, ya waktu diterimanya doa-doa kita, sehingga kita misalnya marah, kamu anak nakal misalnya, ya anak nakal yang sering kita lontarkan kepada anak kita misalnya melakukan kesalahan, kemudian kita langsung mengatakan bahwasanya kamu adalah anak yang nakal misalnya, ya kamu tidak pernah mendengarkan orang tua, ya misalnya anak yang durhaka. Semua ini kalimat-kalimat yang tidak pantas kita keluarkan ketika kita sedang marah, karena takutnya ketika kita mengucapkan kalimat ini ya bertepatan dengan waktu mustajab, maka doa kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana kita senantiasa mutaba'ah, mulazamah dengan memberikan perhatian kepada anak kita, mulazamahnya mutaba'ah terhadap anak kita, tidak hanya memberikan taujih, memberikan arahan, tetapi kita ada di situ untuk melihatnya dan menjaganya. Ya,
Kemudian karakter selanjutnya yaitu jujur, ya, yaitu jujur, bagaimana kita jujur terhadap anak-anak kita. Kita senantiasa jujur terhadap anak-anak kita. Ya, jangan, ya, walaupun bagaimana kondisinya, bagaimanapun kondisinya kita harus jujur ya terhadap anak kita. Karena kapan kita tidak jujur, maka anak juga akan meniru meniru kita, dan anak kita juga menjadi karakter yang tidak didengarkan, atau menjadi karakter-karakter yang suka untuk berbohong. Jadi kita sebagai orang tua untuk senantiasa jujur terhadap anak kita. Dan banyak orang tua yang biasanya ketika dia ingin sesuatu yang baik untuk anaknya, ya ia berbohong, ia menjanjikan sesuatu padahal ia tidak ingin menunaikan janji tersebut. Misalnya, ya, ia ingin memberikan makanan terhadap anaknya supaya anaknya bisa makan. Ya, ia berjanji bahwasanya nanti kalau misalnya makan, ya kita akan Abi akan berikan ini, misalnya kita akan keluar ke jalan-jalan, misalnya kalau makanannya habis, misalnya, dan sesuatu yang lainnya, misalnya, atau mengerjakan PR misalnya. Jadi kalau misalnya Ahmad mengerjakan PR-nya, selesai PR-nya, kita akan keluar bermain. Padahal niat dari orang tuanya tidak ingin membawa anaknya keluar dari rumah untuk bermain, ya, tetapi ini hanya janji semata yang diberikan kepada anak agar si anak dapat melakukan kewajibannya, ya, melakukan kewajibannya. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak baik kepada anak. Jadi senantiasa berusaha jujur terhadap anak. Dan kapan kita tidak ingin atau kita sudah berjanji tetapi tidak mampu untuk menunaikan janji tersebut, kita sebagai orang tua memberikan pengertian terhadap anak kita agar memberikan pengertian dan kenapa kita tidak menepati janjinya, ya, menepati janji kita terhadap anak kita. Karakter selanjutnya yaitu bagaimana kita senantiasa memberikan mau'izah, pelajaran terhadap anak kita, dan mengatur waktu kapan kita memberikan mau'izah tersebut, ya, memberikan waktu mau'izah tersebut, ya. Karena apabila karena ketika kita memberikan mau'izah, pelajaran terhadap anak kita setiap hari, misalnya kita adakan perkumpulan, ya, ba'da sholat duhur, ya, kita kumpul, misalnya ini kita lakukan setiap hari, misalnya ba'da sholat asar kita kumpul, kemudian kita berikan pelajaran-pelajaran terhadap anak kita tentang agama Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah, ya, akan membuat anak kita akan merasa malas, dan bosan, sehingga boleh jadi ingin menjadi aktivitas, tetapi anak kita tidak menangkap, menangkap apa yang kita ingin berikan kepada mereka. Ia merasa bosan dan tidak fokus lagi terhadap apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi, ya, kita harus mengkhususkan waktu kepada anak kita paling tidak sekali sepekan. Ya, sekali sepekan, misalnya kita berkumpul dengan keluarga kita, ya, kita menyampaikan, kita mengaji bersama, kemudian dari mengaji bersama kita mentadabburi apa ayat yang telah kita baca, kemudian kita berikan pelajaran-pelajaran kepada anak kita. Ini, ya, didengarkan oleh anak kita dan menjadikan nantinya ketika anak kita sudah dewasa, ya, bisa mempraktekkan hal ini kepada keluarganya nantinya. Ya, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam sabda kan Abdullah, ya, sebagaimana apa yang biasa dilakukan oleh sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, apa bunyinya? Kan Abdullah, ya, yudzakirun nasa fi kulli khamisin, yang bahwasanya Abdullah setiap hari Kamis biasanya ia memberikan pelajaran, memberikan nasihat-nasihat kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, kemudian ada seseorang bertanya, wahai Abu Abdurrahman, ya, siapa itu Abdurrahman? Jadi Abdurrahman itu kunyah dari Ibnu Mas'ud, ya. Ya, sesungguhnya aku ingin jikalau engkau, ya, senantiasa memberikan kami pelajaran setiap harinya saja, ya, jangan cuma mengkhususkan satu hari.
Ya, jangan cuma khususkan satu hari, ya, tetapi ya memberikan kami pelajaran-pelajaran setiap harinya, ya, memberikan kami pelajaran setiap harinya, ya. Sungguh ya, dilanjutkan dikata atau Ibnu Mas'ud menjawab pertanyaan ini, sungguh aku enggan melakukannya, ya, saat aku tidak ingin melakukan hal tersebut karena saya takut akan engkau bosan terhadap hal tersebut, ya, bosan dari apa yang saya sampaikan terhadap engkau, ya, walaupun hal itu baik, tetapi kalau kita melakukannya terus menerus setiap hari misalnya, maka muncul juga nanti kebosanan, ya, muncul juga nanti kebosanan. Sebagaimana, dan aku ingin memberikan pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kami karena khawatir kebosanan akan menimpa kami. Jadi kita sebagai orang tua, ya, marilah kita, ya, mengkhususkan waktu, ya, bersama anak kita, berkomunikasi dengan anak kita, misalnya dalam sepekan, mengkhususkan waktu sehari atau 2 hari, ya, untuk berkomunikasi, duduk sejenak bersama anak-anak, berkumpul dengan anak, ya, dengan istri, memberikan pelajaran, mengajarkan tentang agama Islam, mengajarkan tentang bagaimana Rasulullah, bagaimana kita mendekatkan diri kita terhadap, ya, Rasulullah, mengenal Rasulullah dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, ya, dari karakter orang tua yang istimewa yang harus kita miliki agar supaya kita sebagai orang tua memiliki, ya, memiliki bekal yang bisa kita berikan kepada anak kita, sehingga dari bekal ini yang kita berikan kepada anak kita menjadikan anak-anak yang soleh, ya, soleha, berbakti kepada kedua orang tua, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami akhiri, jikalau ada kesalahan yang kami mohon maaf untuk semua itu, dan kami beristighfar atas kesalahan kami, ya, dan adapun benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akhiri, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.